bilang ada yang menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan alat dan tenaga kesehatan 3 puskesmas yang berlokasi di Cempaka Putih, Johar dan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk program cek kesehatan gratis. Gibran mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat layanan kesehatan gratis dari puskesmas dan memastikan program Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik serta tidak ada kendala. Dari 3 lokasi yang saya lihat ini, semua pelayanannya sudah cukup baik, fasilitas kesehatan sudah lengkap dan nakesnya juga siap, tuturnya di Jakarta, Senin, 17 Februari 2027. Dalam waktu 1-2 minggu ke depan, Gibran akan terus meninjau seluruh puskesmas di Indonesia. Selain itu, Gibran juga akan menampung semua keluhan dari masyarakat terkait layanan kesehatan gratis tersebut. Kedepan kita ingin memantau, menampung semua masukan dan evaluasi dari warga ya, katanya. Gibran juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah di setiap puskesmas. Jadi sekiranya ada warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi, masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja, semuanya dilayani, ujarnya. Wakil Presiden, Wapres, RI Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan terowongan Selili yang juga dikenal sebagai Terowongan Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 12 Februari 2025. Proyek terowongan Selili dibangun guna mengurai kemacetan dan memperlancar konektivitas serta mobilitas masyarakat sebagai bagian dari program strategis. Gibran berharap agar proyek ini dapat selesai tepat waktu. Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, BPMI Setwapres, terowongan ini bakal menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap. Wapres Gibran berharap terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap ini menjadi solusi transportasi bagi kawasan padat, seperti Sungai Dama dan Gunung Manggah. Demikian keterangan pers BPMI Setwapres, diterima Rabu, 12 Februari 2025. Selain itu, terowongan Selili ini juga dipandang krusial dalam mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur. Tercatat progres proyek telah mencapai 86,326%. Proyek pembangunan ini dijadwalkan selesai pada 30 April 2025. Selain aspek ketepatan waktu, Gibran juga menyoroti pentingnya keselamatan konstruksi mengingat tantangan geologi di sekitar lokasi pembangunan. Gibran meminta agar koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan konsultan supervisi selalu menjadi faktor kunci yang diutamakan. Hal tersebut untuk memastikan proyek memiliki kualitas yang optimal. Rasman Nasution mengakui kesalahannya dan meminta maaf seusai membuat keributan di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari. Pihaknya mengaku hilaf dan menerima sanksi imbas ulahnya yang mengundang polemik. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Jumat 14 Februari. Saya akan menerima dengan ikhlas, tulus, legawa keputusan ini, kata Rasman usai menjalani sidang etik di kantor depan Peradi Bersatu, Banten, Jumat, 14 Februari 2025. Rasman Nasution berkomitmen akan berperilaku lebih baik di masa mendatang, terutama dalam persidangan. Jadi kami akan memfollow up. Kami akan melakukan tindakan yang lebih bermartabat, bermarwah, beretika di ruang persidangan, ujar Rasman. Karena manusia tempatnya hilaf dan dosa, sambungnya. Pihaknya mengatakan, manusia tempatnya hilaf dan dosa. Diketahui, Rasman tak hanya menyampaikan permintaan maaf secara lisan. Yakni, Rasman juga diwajibkan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis ke sejumlah pihak terkait. Termasuk ke Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hingga majelis hakim yang menangani kasusnya. Diketahui, seusai berita acara pengambilan sumpah, Bas, advokat dicabut, Rasman sudah tak memiliki kewenangan hukum untuk mendampingi kliennya. Pembekuan tersebut ialah buntut aksi Rasman yang dianggap mencederai sumpah dan janji advokat yang telah dikeluarkan oleh PT Ambon. Berapa ratus tahap? Ini 360. Nanti dibagikan ke anu ya?
Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok bernama Gibran_Rakabuming, terlihat Wakil Presiden Gibran menunjukkan dukungannya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, dengan membeli dagangan mereka. Dalam kejadian tersebut, Gibran memborong produk es dalam jumlah yang tidak sedikit. Dengan total pembelian mencapai 360 cup, langkah ini tidak hanya menjadi wujud nyata dari kepeduliannya terhadap pengusaha kecil, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Setelah memborong semua dagangan tersebut, Gibran membagikannya secara cuma-cuma kepada warga yang berada di lokasi saat itu, menciptakan suasana kegembiraan di tengah kerumunan. Kehadiran Gibran yang tak terduga berhasil membuat pemilik rental lapangan tenis terkejut. Kejadian ini terjadi ketika ia tiba secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, membawa suasana yang berbeda di lokasi tersebut. Pada akhir pekan, Wakil Presiden Gibran meluangkan waktu untuk beraktivitas fisik dengan bermain tenis, sebuah olahraga yang sudah lama ia gemari. Kegiatan ini tidak semata-mata menjadi sarana untuk menjaga kebugaran tubuhnya, tetapi juga menjadi momen penting baginya untuk melepaskan penat setelah menjalani serangkaian tugas dan tanggung jawab yang padat. Di tengah rutinitasnya yang penuh jadwal, bermain tenis menjadi cara menyegarkan bagi Gibran untuk menyeimbangkan kesehatan fisik dan mental. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke kota Samarinda. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agendanya dalam meninjau berbagai fasilitas dan proyek pembangunan di wilayah tersebut. Di tempat ini, kehadiran mantan wali kota Solo itu disambut dengan penuh antusiasme oleh para pengunjung. Sambutan hangat ini terlihat khususnya dari para ibu-ibu yang tampak sangat terharu dan bersemangat menyambut kedatangannya. Ibu-ibu tersebut berusaha mencium wapres Gibran usai bersalaman dengan dirinya. Sontak video ini pun menjadi viral di sosial media. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan pentingnya adalah puskesmas remaja yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, pada hari Rabu 12 Februari. Mereka terlihat tak hanya senang, tetapi juga bangga bisa bertemu langsung dengan sosok pejabat yang kini memegang peranan penting di tingkat nasional. Sesuai dengan agenda yang telah direncanakan, selain mengunjungi puskesmas tersebut, Gibran yang didampingi oleh istrinya juga dijadwalkan untuk meninjau fasilitas lain di kota Samarinda. Di antaranya adalah kunjungan ke Stadion Segiri Samarinda, yang menjadi venue olahraga kebanggaan daerah, serta lokasi proyek pembangunan terowongan yang berada di kawasan Jalan Sultan Alimuddin. Proyek terowongan ini disebut-sebut sebagai salah satu upaya strategis untuk mendukung mobilitas warga serta memperkuat infrastruktur kota. Dengan kunjungannya ini, diharapkan Gibran dapat memberikan perhatian lebih pada perkembangan wilayah